Ketika negara diminta bercermin kepada keadilan dan kemaslahatan sebagai pesan, sebagai nilai dari agama, maka negara ada di sebelah mana? Bersama Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Paramadina, Bapak Pipip Ahmad Ripai Hasan PhD, kita akan berdiskusi. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berbahagia sekali dapat infak waktu dari Ketua Program Studi Magister Studi Islam, Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Paramadina Jakarta. Sebuah perguruan tinggi yang berharisma, berkarakter, didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid. Kepada Ketua Program Magister Studi Islam, beliau adalah Bapak Pipip Ahmad Ripai Hasan PhD. Saya memohon untuk pendalaman seputar hubungan agama dan negara. Tentu yang dimaksud agama adalah nilai-nilai, dan tentu yang dimaksud adalah ukuran-ukuran kontekstual. Nah, ukuran-ukuran kontekstual itu agama punya beberapa pesan, diantaranya pesan kebersihan misalnya, kebersihan di pasar misalnya. Maaf, saya contohkan Pak Pipip. Seberapa besar negara punya komitmen, punya konsistensi memelihara kebersihan kebersihan di pasar gitu. Kemudian seberapa konsisten, seberapa besar, seberapa kuat negara menghadirkan barang dagangan di pasar, barang dagangan yang higienis, barang dagangan yang murah, barang dagangan yang terjangkau, sembako maksudnya, yang dimaksud sembako itu. Kemudian timbangannya, kemudian harganya yang tentu saja yang rasional, yang bisa terbeli, yang berkeadilan, yang bisa dijangkau masyarakat banyak. Apakah negara hadir di pasar dari mulai, sekali lagi, dari mulai kebersihan sampai kepada harga-harga yang dijual. Kemudian perilaku pembeli, perilaku penjual. Nah, bergeser masih tentang kontekstualisasi nilai-nilai, misalnya seberapa besar negara punya komitmen pada pengembangan ekonomi masyarakat misalnya, karena ekonomi kerakyatan itu juga pesan-pesan atau nilai-nilai dari agama. Kemudian lagi, seberapa besar negara punya komitmen, punya kemauan kuat untuk mengembangkan kejujuran, mengembangkan keadilan, memperkuat hukum, hukum ekonomi, hukum politik, hukum bernegara, hukum berkeluarga, macam-macam gitu. Apakah saat ini atau ke belakang atau ke depan negara punya komitmen kuat? Saya kira nanti saya mohonkan kepada Pak Pipip untuk mengukur kembang kempisnya komitmen negara pada nilai, pada, sekali lagi, yang dimaksud agama adalah nilai-nilai. Saya kira sebatas pengantar sederhana barangkali itu Pak Pipip Ahmad Ripai Hasan. Sekali lagi, beliau adalah juga keluarga besar UIN Jakarta. Hatur nuhun Pak Pipip, mangga. Ya, saya sebenarnya ingin secara spesifik minta pertanyaannya apa yang spesifik kepada saya. Oh, makasih. Ya. Makasih Pak Pipip. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah ukuran kembang kempisnya hubungan negara dan Islam. Tentu saja ukurannya adalah ukuran-ukuran kontekstual. Tadi disebutkan karena Islam punya nilai, punya pesan mengamanahkan negara ini untuk tidak dirusak, mengamanahkan negara ini untuk dikembangkan, mengamanahkan negara yang dimaksud adalah ya tanah air, adalah bumi begitu, adalah bumi untuk dipelihara, adalah bumi untuk disejahterakan, adalah manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Kali Pak Pipip. Ya, jadi sebenarnya masalah yang ditanyakan itu sudah masuk ke dalam satu kerangka ya, bahwa yang dimaksudkan dengan hubungan agama dan negara itu
lebih pada substansinya, gitu. Iya. Substansi daripada agama itu sendiri. Apa substansi agama itu? Ya, nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai umum atau universal yang juga menjadi nilai-nilai yang dianut oleh bukan hanya oleh Islam, bukan hanya oleh Muslim, tapi juga dianut oleh agama lain ataupun mereka yang tidak mempunyai satu komitmen atau kepedulian yang secara khusus kepada agama dan tapi mempunyai komitmen yang sama pada nilai tersebut. Nah, jadi kalau melihat pada substansi daripada Islam itu, ya berkaitan dengan persoalan keadilan, persoalan kebebasan, kesamaan hak dan kewajiban, dan juga berkaitan dengan kesamaan, kebebasan, keadilan, ya. Juga komitmen untuk membangun kemaslahatan bagi semua warga negara dalam konteks hubungan negara, ya, perlakuan yang adil yang sama terhadap semua warga negara. Itulah substansi daripada hubungan Islam dengan negara seperti itu. Nah, jadi kalau melihat kepada contoh-contoh yang tadi itu bisa dikatakan belum sepenuhnya nilai-nilai yang menjadi substansi nilai Islam itu kita lihat realisasi atau perwujudannya. Dan saya kira bukan hanya dalam hubungan dalam konteks Islam dan negara, tapi juga dalam konteks agama-agama lain atau di negara-negara lain juga. Tidak ada satu negara atau suatu agama kalau melihat kepada perwujudan atau realisasi dari ini yang bisa dikatakan sudah sempurna, ya. Mungkin yang lebih penting adalah bagaimana peran daripada pemeluk agama itu sendiri, para pemimpinnya, di dalam mendorong, memberikan teladan kepada realisasi nilai-nilai tersebut, gitu. Dan ini adalah satu upaya yang harus dilakukan terus-menerus, baik dengan ajakan-ajakan yang bersifat lisan ataupun dengan memberikan contoh-contoh yang konkret, praktis, bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan, baik di tingkat yang paling bawah, yang paling kecil, RT, RW, kemudian juga kota sampai secara nasional, gitu, ya, tingkat negara. Nah, nilai-nilai, katakan tentang nilai keadilan, ini merupakan salah satu nilai yang paling harus diperhatikan, karena ini menyangkut satu nilai yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Jadi pemakmuran atau kemaslahatan secara materi itu kemudian tidak begitu banyak berarti kalau misalnya tidak ada keadilan. Tapi jika keadilan itu tegak, keadilan itu secara konsisten diterapkan tanpa pandang bulu, kekurangan kemakmuran, ya, atau belum makmurnya masyarakat atau kekurangan di bidang materi itu tidak begitu menjadi masalah kalau misalnya keadilan ditegakkan. Tapi justru yang menjadi masalah itu kalau terdapat kekayaan kemakmuran materi tapi di dalam masyarakat tidak ada keadilan. Nah, justru itu yang akan menjadi satu
bibit, satu benih kekacauan dalam masyarakat. Bisa terjadi banyak keributan, kerusuhan, ya, perubahan-perubahan yang revolusioner misalnya bisa terjadi kalau misalnya kondisi tersebut terus berlangsung dan tidak ada upaya dari para pemimpin agama untuk mencegah berlanjutnya dan meningkatnya praktek-praktek ketidakadilan itu. Nah, jadi kalau saya melihat, maka unsur keadilan ini yang merupakan nilai yang krusial, satu masalah yang krusial yang harus segera, ya selalu harus menjadi perhatian bagi para pemuka agama dan para pemimpin pemerintahan dan masyarakat di semua bagian daripada bangsa ini. Salah satu yang menyebabkan orang itu tidak puas, misalnya, atau orang itu menjadi marah, itu soal keadilan. Yang saya soroti misalnya di sini adalah soal keadilan hukum. Keadilan hukum ini merupakan salah satu aspek yang masih sangat harus ditingkatkan, diperbaiki dalam masyarakat kita, terutama oleh para penegak hukum, ya, karena masyarakat kita ini sekarang lah masyarakat yang jauh lebih berpendidikan, yang jauh lebih mempunyai pengetahuan tentang berbagai hal yang terjadi bukan hanya di Indonesia atau di lingkungan kotanya, tapi justru yang terjadi juga di dunia. Oleh karena itu satu praktek ketidakadilan hukum misalnya yang mereka lihat di dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan bangsa kita, itu akan menjadi satu isu, menjadi sesuatu bahan yang bisa menyebabkan masyarakat menjadi frustasi, ya, atau menjadi marah. Nah, katakan misalnya contoh, kalau misalnya kita memberikan contoh, bagaimana satu kasus, ya, satu kasus yang melibatkan ya, bisa berbeda treatmentnya kalau dilakukan oleh orang lain. Nah, ini yang perlu harus diketahui. Ya, contoh misalnya yang paling konkret tentang hukuman yang diterapkan kepada orang yang menyiram Novel Baswedan, yang dilakukan oleh salah seorang anggota polisi dan hanya dihukum 1 tahun. Sementara pada kasus lain, pada orang lain yang terjadi, pelaku dihukum 12 tahun. Nah, ini salah satu contoh yang ketidakadilan hukum di kita. Ya. Atau misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai pendidikan dan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa, jadi tidak sama kalau walaupun kasusnya sama. Dan kita bisa memberikan banyak contoh, ya, bagaimana keadilan hukum atau proses hukum di kita itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, jauh. Bagaimana mungkin misalnya orang yang menjadi buronan itu bisa leluasa masuk ke luar Indonesia, dan di mana orang tersebut, seorang konglomerat, bisa dengan kekuatan uangnya mendikte para pejabat hingga bisa mempunyai surat izin keluar masuk ke perlian dan sebagainya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ditangkap, gitu ya, dan masih dalam proses pengadilan. Baik.
polisi atau jaksa dan sebagainya. Tapi contoh-contoh atau kasus-kasus yang lain masih sama juga sebenarnya. Jadi kejahatan-kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai posisi yang kuat dalam politik dan ekonomi sering tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Jadi sering terjadi banyak keringanan-keringanan, pengecualian-pengecualian terhadap mereka yang berbuat salah tapi mempunyai kekuatan ekonomi dan politik. Nah, oleh karena itu, kalau bagi saya, masalah krusial sekarang ini adalah soal keadilan. Soal keadilan. Kemudian juga keadilan juga bisa kita lihat di dalam ekonomi ya, dalam ekonomi bagaimana terjadi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Dan dalam kondisi sekarang ini kita lihat langsung ya bagaimana masyarakat yang paling bawah ini yang paling menderita dalam situasi di mana terjadi wabah corona COVID-19. Nah, disinilah pentingnya solidaritas sosial. Ya. Ini juga berkaitan dengan keadilan untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada orang-orang yang berada di lapis bawah ini. Karena mereka tidak mempunyai cadangan apapun juga untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Jadi di sini para pejabat yang seharusnya mempunyai komitmen yang lebih besar lagi. Bukan hanya dalam konteks policy pemerintahan secara umum, tapi juga komitmen-komitmen pribadi ya sebagai anggota masyarakat untuk mengajak kepada mereka yang punya kelebihan untuk memperlihatkan kesejahteraan sosial dalam bentuk bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan ekonomi yang bisa meringankan beban hidup dari masyarakat di lapis bawah ini. Dan juga banyak sebenarnya aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan ya, juga yang berkaitan dengan kesempatan pekerjaan kepada warga negara Indonesia. Ya, seharusnya semua upah kegiatan ekonomi, investasi dan sebagainya memberikan prioritas kepada rakyat Indonesia, kepada warga negara Indonesia, bukan kepada warga negara asing misalnya. Nah, ini kita ingin lebih tahu sebenarnya bagaimana soal investasi. Nah, ini masalah-masalah ini berkaitan dengan persoalan keadilan sosial yang merupakan sila dari Pancasila yang penting sekali untuk diwujudkan. Ya. Dari segi persatuan Indonesia, misalnya kita sudah cukup mempunyai satu modal yang sangat kuat, ya, pada posisi yang sangat kuat. Tapi dalam keadilan sosial, ini saya kira yang masih harus diperjuangkan lagi. Ya. Dalam soal nilai keempat kerakyatan yang dipimpin oleh negara dengan perwakilan perwakilan atau dengan tatanan demokrasi, kita sudah mempunyai satu realisasi dari pelaksanaan nilai tersebut. Walaupun harus dicatat juga bahwa sejauh ini nilai-nilai yang berkaitan dengan sila keempat ini masih berat pada soal prosedural dan formal, ya, bukan pada intinya, pada inti daripada nilai kerakyatan ini. Jadi bagaimana agar keputusan-keputusan politik di dalam proses demokrasi ini tidak merugikan
kelompok besar masyarakat, tapi menguntungkan misalnya lagi-lagi orang yang mempunyai modal besar, yang mempunyai kekuatan ekonomi. Bukan merupakan rahasia lagi bahwa keputusan politik, partai-partai politik, anggota DPR itu sangat dipengaruhi atau sangat rentan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan uang ini. Tidak jauh-jauh misalnya bahkan salah menteri Pak itu sendiri dan mempunyai pengamatan menilai bahwa sampai hampir 90% dari calon-calon kepala daerah misalnya itu dikendalikan oleh para pemodal ini, ya, para cupong dan sebagainya. Dan ini berbahaya sekali sebenarnya di dalam kehidupan politik bangsa kita. Ya. Nah, tapi orang mungkin akan mempunyai satu argumentasi. Ya memang sudah begitu dunianya. Di Amerika Serikat sebagai negara demokrasi yang paling besar, yang paling tua, itu tidak jauh berbeda. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan politik itu, bahkan pemilihan presiden itu sangat dibutuhkan oleh kekuatan finansial, oleh para bankir, para pemilik modal dan sebagainya. Maka salah satu cara untuk mengkanter tidak sehatnya kehidupan demokrasi ini yang nilai keempat yang kita yakini juga sebagai nilai dari agama Islam itu adalah mendidik masyarakat, mendidik rakyat untuk mempunyai watak yang utama, akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang mulia itu diantaranya adalah tidak tergoda atau mudah dipengaruhi oleh yang namanya materi. Jadi mereka harus bisa memutuskan pilihannya misalnya kepada orang-orang yang mereka yakini baik. Gitu. Nah, tapi masalahnya adalah masalah nilai ini bukan hanya bisa dibebankan kepada rakyat gitu ya, tapi juga harus menjadi satu kesadaran dari para elit-elit politik itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mempunyai kehidupan yang politik yang sehat kalau misalnya para elit itu memang tidak mempunyai watak, tidak mempunyai satu karakter yang mendahulukan, yang menjadikan posisinya adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, inilah tugas yang terus-menerus yang dilakukan oleh para pemuka agama, ya, para ulama, ya, agar nilai-nilai keadilan, nilai-nilai akhlak yang mulia, yang berorientasi kepada keakhiratan, bukan orientasi pada dunia, itu bisa dilakukan. Jadi yang saya maksudkan dengan lebih menentukan nilai itu adalah nilai-nilai itu sendiri. Jadi jangan dianggap kemudian kalau kita mengatakan nilai itu kita tidak perlu dengan dunia, bukan itu yang saya maksudkan. Tapi bahwa nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keadilan itu harus menjadi satu standar di dalam penilaian kita dan menjadi satu budaya di dalam kehidupan masyarakat. Jadi orang akan merasa terhina misalnya kalau nilai kebaikan atau akhlak yang baik itu akan kita lihat dari manifestasi orang merasa terhina
kalau misalnya di dalam menentukan pilihan itu didasarkan kepada uang 50.000. Nah, di kita ini mau memilih seseorang, atau misalnya kalau dalam tingkat elit politik itu mau mengorbankan nilai keadilan dan kebenaran yang dianggap sebagai sesuatu yang dia yakini dengan imbalan-imbalan materi. Jadi bagaimana elit politik di lembaga legislatif, di lembaga yudikatif, ya, eksekutif, lebih mengutamakan nilai kebenaran, nilai kepentingan umum, nilai yang memang menjadi amanah bagi orang tersebut di dalam menjalankan menduduki posisinya. Nah, kalau misalnya semua keputusan legislatif, yudikatif, para hakim, dan juga eksekutif didasarkan kepada imbalan materi, itulah yang akan membawa bencana kerusuhan. Dan di sini juga peran daripada ulama, peran dari agamawan sangat penting untuk terus-menerus memberikan kontrol sosial, ya, apa namanya, nilai-nilai dalam masyarakat dan kehidupan bangsa kita. Ketika yang melakukan kontrol sosial itu tidak dianggap gitu. Jadi pemerintah dalam hal ini tidak bergeming. Tadi Pak Pipip mencontohkan kasus hukumnya Novel Baswedan. Justru yang berkampanye bahwa cukup 1 tahun, justru yang berkampanye bahwa politik uang itu wajar walaupun cuma 50.000, justru itu menguat begitu. Konon katanya itu ada pasukan buzzernya malah begitu. Nah, maksud saya ketika itu malah lebih kuat begitu melawan yang mendorong meminta keadilan ini, posisinya malah tidak berimbang begitu. Tadi Pak Bibi bahkan menyebutkan jangan-jangan masyarakat frustasi begitu menghadapi ketidakadilan. Nah, dalam posisi seperti ini, apa yang akan terjadi dan mestinya lagi apa yang baik dilakukan? Mohon pendalaman Pak Pipip Ahmad Ripai Hasan. Ya, tidak ada cara lain kecuali bagi mereka yang mempunyai komitmen nilai, pertama-tama harus memberikan contoh terlebih dahulu, gitu ya, dalam perilaku mereka. Nah, dalam hubungannya kalau misalnya kita bicara tentang nilai agama, nilai Islam di sini, maka para pemuka Islam itu sendiri yang pertama-tama harus mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan mereka, baik mereka ketika organisasi Islam atau sebagai ulama, ya, memperlihatkan cara hidup yang merupakan refleksi daripada nilai-nilai yang diperjuangkan. Kalau misalnya perilaku praktek hidupnya kita anggap sebagai pemangku nilai-nilai ini juga tidak mencerminkan nilai-nilai yang diklaim sebagai sesuatu yang luhur itu, maka jangan diharapkan masyarakat umum atau misalnya orang-orang yang memang tidak mempunyai komitmen itu akan juga terdorong untuk membuat yang sama, gitu ya, untuk mewujudkan nilai-nilai soal keadilan atau hidup sederhana, misalnya ya, dan juga nilai-nilai mengutamakan kebenaran, ya, mengutamakan tawaran atau materi misalnya. Nah, itu yang harus dilakukan dan ini tidak akan berhenti, tidak akan pernah berhenti kalau saya lihat ya. Yang namanya kekuasaan itu memang sangat banyak sekali godaan-godaannya dan ada berbagai cara orang di dalam memberikan justifikasi pembenaran terhadap apa yang dilakukan, walaupun perbuatan tersebut
secara hati nurani diakui sebagai satu ketentuan kesalahan. Tapi berbagai alasan bisa diungkapkan. Dan ini tidak mudah ya, untuk memberikan satu kesadaran bagi semua pihak bahwa segala perbuatan-perbuatan kita ini adalah perbuatan-perbuatan yang diawasi oleh Tuhan dan juga akan diperhitungkan di hari kiamat. Gitu. Kalau tidak ada kesadaran seperti itu, dan ini sebenarnya nilai ini bukan nilai yang hanya nilai yang eksklusif Islam, ya, tapi juga bukan nilai yang dianut oleh semua agama dan sudah menjadi diinstitusionalkan di dalam kehidupan negara kita ya, dalam bentuk yang Maha Esa, dalam bentuk sumpah prajurit. Misalnya, kalau kita mengikuti Sabta Marga itu jelas sekali menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa arti takwa itu? Takwa itu adalah kesadaran akan Tuhan yang maha mengetahui dan akan meminta pertanggungjawaban segala perbuatan kita. Nilai takwa itu menjadi nilai takwa yang utama itu ukurannya seperti itu. Jadi tidak bisa kalau misalnya nilai takwa itu hanya diukur misalnya dengan pakai sarung, pakai peci, rajin ke masjid, ya, rajin ke masjid. Kalau misalnya di dalam tugas-tugas yang diembannya, Tuhan itu menjadi tidak ada lagi. Ya, kita bisa sholat di masjid setiap kali sholat berjamaah di masjid, atau selalu misalnya kita melakukan sholat puasa Senin Kamis. Tetapi di dalam tugas-tugas kita sebagai seorang pejabat negara atau sebagai anggota legislatif menjadi petugas atau penegak keadilan di bidang hukum, seorang hakim, menjadi tidak ada kesadaran tersebut. Ya, artinya takwa di situ baru pada tingkat lahiriah saja, bukan sesungguhnya. Kalau misalnya ketakwaan itu sebagai satu ukuran di dalam mengangkat seorang pria, sumpah jabatan misalnya, termasuk dalam TNI, itu betul-betul meresap, betul-betul dihayati, maka tidak akan banyak penyimpangan hukum, ya, penyimpangan kebijakan, karena ketakwaan itu sudah masuk ke dalam hakikatnya, gitu, yaitu kesadaran bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu diketahui oleh Tuhan dan akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, itulah bedanya kita dengan orang yang tidak beragama. Ya. Dan inilah juga yang disebut oleh Bung Hatta, kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar moral dan etika di dalam kehidupan bangsa kita. Dan bukan juga tidak tanpa sengaja. Ya. Artinya sesuatu yang diniatkan, ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan sebagai sila pertama. Karena dari sila pertama itu kemudian dia diderivasi dan menjadi landasan pada kehidupan bangsa kita sesuai dengan standar moral dan etika. Pak Pipit, terakhir, ketika hubungan agama apapun yang standarnya adalah nilai, tadi kata Pak Pipit Ahmad Rifa'i Hasan, dengan negara, misalnya saja dalam demokrasi politik, tahun 1955 dianggap pemilu yang paling jujur. Tidak ada lagi pemilu yang namanya diklaim orang bahwa setelah itu ada pemilu yang lebih jujur lagi. Kemudian dari sisi kemakmuran, di zaman Orde Baru, sembako dikontrol oleh negara, masyarakat dimanjakan dengan harga-harga murah. Kemudian dari sisi keadilan tadi diurai begitu kuat oleh Pak Ahmad Rifa'i Hasan. Nah, pertanyaan saya adalah dari sisi materi dan
dari sisi materi dan metode dakwah nilai-nilai, ini apalagi yang mesti diperbaiki, apalagi yang mesti diperjuangkan begitu. Ketika dirasakan tidak ada kemajuan begitu. Tadi saya katakan demokrasi politik tidak ada kemajuan, kemudian kemakmuran juga hari ini tidak ada kemajuan ketika harga-harga dibenturkan dibandingkan dengan harga-harga di masa Orde Baru. Kemudian keadilan juga tadi sudah diurai oleh Pak Pipip. Nah, sekali lagi pertanyaannya, adakah yang mesti diperbaiki dari sisi materi dakwah dan dari sisi metode memperjuangkan agar nilai-nilai itu menjadi kembali kuat, menjadi kembali kokoh dalam bernegara. Mohon pendalaman Pak Pipip. Ya, sebenarnya saya sudah memberikan satu tawaran tentang keteladanan ya. Jadi memang kita tidak bisa sekedar mempromosikan nilai tanpa mencari satu cara yang bagaimana cara efektif di dalam nilai-nilai itu agar bagaimana agar nilai-nilai itu bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Ya, satu kuncinya adalah usaha pernah berhenti, tidak lelah di dalam memberikan saran-saran, memberikan nasihat-nasihat kepada para pemangku amanah ya, mereka yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas-tugas di dalam masyarakat ataupun di dalam negara dan pemerintahan. Nah, ini satu usaha yang berorganisasi, yang kolektif, ya, yang menggunakan berbagai media yang ada, sehingga memang harus diakui ya, sebagian besar manusia itu memang harus mendapatkan kontrol ya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, di dalam perilaku hidupnya agar tetap berada di jalur yang benar. Jadi memang kita tidak bisa mengandalkan hanya kalau orang itu sudah beragama kemudian kita minta secara otomatis melaksanakan secara konsekuen di agama. Tapi kontrol itu memang sesuatu yang inherent di dalam agama itu sendiri. Ya, kita kan mengetahui ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah, al-amru bil ma'ruf ini sesuatu yang harus dilakukan secara efektif, secara kolektif, secara terorganisasi. Oleh karena itu, organisasi masyarakat keagamaan, ya, apakah Islam atau bukan, para ahli-ahli di bidang masing-masing itu harus secara aktif, ya, secara terus-menerus mengingatkan pihak eksekutif, pihak legislatif, yudikatif untuk bertindak sesuai dengan janji-janji mereka kepada ketika mereka disumpah sebagai seorang mengemban amanat rakyat, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita tidak mengenal frustasi sebenarnya kalau bagi seorang yang betul-betul mempunyai komitmen, itu kita tidak menganggap frustasi. Bahkan ini sesuatu merupakan tantangan yang baik sekali untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu kebenaran. Jadi oleh karena itu cara-cara untuk menyampaikan, mengingatkan ini harus terus dilakukan dan secara cerdas, gitu ya, dengan cara di dalam media massa, di dalam media sosial dan sebagainya. Kesadaran itu harus terus ditumbuhkan dan
juga dihindarkan kalau bagi pemuka agama itu untuk mengambil satu posisi politik yang partisan. Nah ini yang kelemahan salah satu kelemahan yang ada di kita itu adalah uh, para pemuka agama ini seringkali terlibat di dalam politik partisan. Nah, jadi kemudian satu kritik terhadap apakah eksekutif legislatif itu menjadi dianggap sebagai satu posisi politik, bukan posisi dari suatu sikap yang fair ataupun yang netral sifatnya, atau yang memang semata-mata berfokus pada kebenaran. Nah, oleh karena itu harus dihindarkan ya, bahwa jika seseorang itu ingin mengambil sikap sebagai satu menyampaikan nilai-nilai agama, ya, itu juga harus bersikap adil juga terhadap semua kelompok-kelompok atau pandangan-pandangan politik. Ya. Gitu. Jadi tidak ada satu panacea gitu, bagi semua problem ini. Problem ini harus terus diusahakan, diwujudkan, diperbaiki dan sebagainya. Juga tentu saja yang diharapkan yang berkuasa itu harus nilai keadilan dan kebebasan misalnya. Kebebasan berpendapat harus dijamin. Tidak boleh seseorang itu dibatasi gerak gerak langkahnya atau pendapatnya dengan ancaman-ancaman ataupun dengan cara-cara yang membuat pihak-pihak yang ingin menyampaikan amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar itu menjadi pada posisi yang tidak nyaman, ya. Tidak juga memberikan merasa terancam, lebih jauh ya, atau bisa terancam misalnya, baik secara fisik ataupun secara ekonomi misalnya, atau di dalam menggunakan pendapat tersebut, baik secara fisik atau secara pikiran. Jadi harus berkompromi terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung bersama. Hatur nuhun Pak Pipit atas waktunya, atas infak waktunya. Jangan bosan kalau nanti diminta lagi wakaf waktunya. Ya, bisa. Sekali lagi salam buat keluarga. Dengan doa Robbi habli minas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.